Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Selamat datang anak-anak peserta didik baru. Mudah-mudahan dalam melaksanakan MPLS ini, mudah-mudahan anak-anak bisa membawa suatu pelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu mohon anak-anak untuk keseriusannya untuk mengikuti MPLS di SMP YP 4 Boar ini. Mudah-mudahan mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Oleh karena itu pesan saya lagi, anak-anak harus tetap serius, tetap santai, tetap konsentrasi untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan pelaksanaan MPLS tahun ini. Mudah-mudahan anak-anak sukses, anak-anak bisa berhasil di SMP YP 4 Boar, anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kamu.
guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terlebih lagi saat pandemi seperti ini, marilah kita selalu menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Pertemuan kita kali ini yakni akan membahas masa pengenalan lingkungan sekolah di lingkungan sekolah SMP YPM 4 Bohar. Namun sebelum materi kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk melanjutkan konten-konten kami berikutnya. Materi yang pertama, Islam merupakan agama samawi, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul atau utusan Allah. Dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja memiliki dua macam pengertian, yakni pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum adalah suatu kelompok atau golongan yang senantiasa berkomitmen mengikuti sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pendapat para sahabatnya dalam hal akidah atau keyakinan, amaliyah atau tata cara beribadah, dan tasawuf atau akhlak. Sedangkan pengertian aswaja secara khusus adalah golongan yang mempunyai iktikad atau keyakinan yang searah dengan keyakinan kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi, dalam bidang akidah, kita sebagai warga Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah mengikuti konsep Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sedangkan dalam bidang fikih, kita mengikuti salah satu dari 4 madhab fikih, yaitu madhab Imam Hanafi, yang kedua madhab Imam Maliki, yang ketiga madhab Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah madhab Imam Hambali. Dan kebetulan ulama yang menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, adalah ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Maka tidak heran madhab Syafi'i sangatlah membumi di negara kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Sedangkan dalam bidang tasawuf, kita mengikuti konsepnya Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Sedangkan kata An-Nahdiyah
berarti menunjukkan bahwa NU memiliki pengertian tersendiri dalam memahami arti Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tentunya berpijakan dan bersumber dari Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa sedikit menambah ilmu pengetahuan kita. Semoga bermanfaat. Sebagai jamiah Islamiyah yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama atau NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jumlah pengikut sekitar 90 juta jiwa. Sedangkan menurut survei Indobarometer pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 191,2 juta jiwa, 75%-nya adalah warga Nahdliyin, baik NU secara struktural maupun non-struktural. Dan bahkan NU menjadi salah satu organisasi yang terbesar dan tersebar di berbagai negara. Kurang lebih ada 137 negara yang ada NU-nya dengan sebutan PCI, Pengurus Cabang Istimewa. NU atau Nahdlatul Ulama artinya adalah kebangkitan para ulama. Organisasi ini didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya, Jawa Timur. NU atau Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan tidak bisa hanya dilihat dari sudut formal sejak kelahirannya saja, karena jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyah seperti saat ini, NU sudah ada berwujud sebagai jamaah atau komunitas yang terikat kuat oleh aktivitas sosial keagamaan secara turun-temurun dan mengakar, seperti kegiatan tahlil, tingkepan, tumpengan, dan lain sebagainya. Lahirnya NU ini didasari oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah sekitar tahun 1924 Masehi, pemimpin Wahabi sekaligus Raja Saudi, yakni Raja Ibnu Saud, hendak menerapkan asas tunggal, yakni mazhab Wahabi di Arab Saudi. Setelah itu Raja Ibnu Saud melakukan pembersihan praktek-praktek beragama yang tidak sesuai dengan faham mereka atau faham Wahabi, termasuk pemugaran makam Rasulullah. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Raja Ibnu Saud mengundang ulama Islam seluruh dunia, termasuk ulama-ulama dari Indonesia, untuk menghadiri Kongres Umat Islam di Mekah. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Menanggapi undangan tersebut, para ulama Indonesia segera menggelar Kongres Al-Islam keempat di Yogyakarta pada tanggal 21 hingga 27 Agustus 1925 untuk membahas bagaimana sikap umat Islam terhadap rencana Raja Ibnu Saud. Dalam kongres tersebut, kalangan Islam tradisional menolak pembatasan bermadhab dan penghancuran warisan peradaban Islam. Dengan sikap yang berbeda ini, kalangan pesantren atau Islam tradisional tidak ikut serta dalam delegasi Kongres Islam Internasional di Mekah, namun hanya mengutus seorang kiai yang karismatik
yakni Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Didorong oleh semangat yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban Islam, maka dengan diprakarsai oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan para ulama yang lain menyampaikan nota keberatan dan penolakan atas gagasan Raja Ibnu Saud mengenai asas tunggal dalam bermadhab. Dan alhamdulillah, nota penolakan tersebut diterima oleh Raja Saud bin Abdul Aziz, sehingga gagasan faham Wahabi tidak direalisasikan dan warisan peradaban dunia Islam khususnya di kota Makkah dan Madinah tetap bisa kita rasakan hingga saat ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pemirsa, berikut ini adalah tokoh-tokoh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wa bil Islam dinna raditu billahi rabbah wa bil Islam dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bergeser mengenal lebih dalam sekolah kita tercinta. YPM atau Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif merupakan sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan NU. Karena memang Yayasan Pendidikan dan Sosial ini berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dan tokoh pendiri yakni Kiai Haji Munir Hashim Latif merupakan tokoh NU Jawa Timur. Di antara kiprah beliau yakni sebagai pendiri Pertanu atau Persatuan Tani dan Nelayan NU, pernah menduduki Ketua PWNU Jawa Timur, Wakil Ketua PBNU, Wakil Rais Syurya PBNU, dan Mustasyar PBNU. Dan juga beliau pernah aktif menjadi anggota legislatif di Jawa Timur dan duduk sebagai Wakil Ketua DPRD dan anggota DPR RI dengan menjadi anggota Komisi 6 Bidang Pendidikan dan Agama. Dan masih begitu banyak prestasi-prestasi beliau yang lainnya. Kiai Haji Munir Hashim Latif yang juga merupakan paman dari budayawan kondang MH Ainun Najib ini juga berperan aktif dalam rebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Bergabung dengan pasukan Hizbullah dalam mengusir penjajah Belanda. Bahkan beliau juga bergabung dengan TNI menduduki pangkat Komandan Kompi 1 Yon Munasir. Pada tanggal 17 September 1964, beliau Kiai Haji Munir Hashim Latif mendirikan sebuah lembaga pendidikan dan sosial di bawah naungan LP Ma'arif NU yang juga kita kenal dengan sebutan YPM, dan juga merupakan lembaga pendidikan terbesar di Kabupaten Sidoarjo dengan memiliki 31 unit pendidikan. Awal mulanya YPM ini didirikan bertujuan untuk berdakwah sebagaimana yang disampaikan oleh Insinyur Haji Ahmad Maki selaku ketua yayasan sekaligus putra dari pendiri YPM. Tujuan awal didirikan YPM yakni dengan misi dakwah, karena untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Setelah mendirikan beberapa lembaga pendidikan di wilayah Jombang, Sukodono, dan wilayah Kecamatan Taman,
Pada tahun 1986, YPM mendirikan sebuah sekolah menengah pertama di Desa Bohar dengan nama SMP YPM 4 Bohar. Meskipun nama sekolah tersebut selayaknya sekolah pada umumnya, namun pendidikan agama porsinya sangat banyak dan menjadi prioritas dengan memadukan antara imtek dan imtak untuk meraih kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal itu dapat dilihat dari beberapa materi pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik, yakni bidang studi fikih, bidang studi akidah akhlak, bidang studi SKI atau sejarah kebudayaan Islam, bidang studi Al-Quran hadis, aswajah atau ke-NU-an, dan yang membedakan dengan lembaga yang lain, yakni bidang studi KPI, kecakapan penerapan ibadah. Sebuah berita duka atas wafatnya sang kiai, sang guru tercinta, yakni Kiai Haji Munir Hashim Latif pada hari Selasa 19 April 2005 pukul 12:05 pada usia 77 tahun, merupakan berita yang sangat mengejutkan bagi kalangan NU dan khususnya bagi keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Dan beliau dimakamkan di Komplek YPM Ngelom Sepanjang Sidoarjo, Jawa Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada beliau dan kita semua bisa melanjutkan perjuangan dan meneladani ilmu-ilmu beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sejarah singkat tentang Aswaja, NU dan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'arif atau YPM Sepanjang. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kami beserta kru yang bertugas atas nama keluarga besar SMP YPM 4 Bohar mohon maaf dan sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku